والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Alamin. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, nikmat panjang umur. Sehingga malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka pengajian rutinitas malam Jumat, yaitu Majelis Zikir FD2R. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan berkeluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Insyaallah sekeluarga bisa berangkat haji dan umrah ke Mekah. Amin. Mudah-mudahan rezekinya semua menjadi ganda dan nanti kita semua meninggal dalam keadaan husnul Khotimah. Beri salam maka kita hadiahkan kehadiran alam kepada manusia besar yang dibesarkan oleh Maha Besar, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Rafa'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, umumnya kita sebagai umatnya dari yaumil akhir nanti. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Barang siapa yang istiqomah baca sholawat, hidupnya akan penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama yang saya hormati selaku ketua FD2R, yang saya hormati para ustaz, semua para jamaah yang hadir dan tuan rumah yang kita sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan bangga saya. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali setelah beberapa Jumat yang lalu saya tidak bisa hadir, dan saya mudah doain semuanya oleh jamaah, dan alhamdulillah istri saya sekarang sudah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan terima kasih juga keluarga besar FD2R yang telah memberikan bantuan kepada keluarga kami, dan itu kami anggap sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan semua dibalas kembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Terus berkibar bendera FD2R agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Amin ya Rabbal alamin. Di sini ada tiga yang akan saya bahas di kami pandang. Yang pertama, Ustaz Rafiqi izin ya, tadi namanya disebut Ustaz malah ngasih saja. Izin saya tadi baru pulang banget, Pak WA jam 8 sampai rumah. Kebetulan ada kegiatan di provinsi, tadi ada lomba LKS tingkat kabupaten 3 Provinsi Tangerang, dan alhamdulillah kabupaten kita, Kabupaten Tangerang mendapatkan juara 1. Alhamdulillah. Jadi anak-anak kita yang belajar di sekolah dilombai begitu Bapak Ibu. Terus yang kedua, kenapa tadi pas saya datang itu dia punya adab kelas itu, orang selama dulu semua. Yang saya pelajari selama saya mengaji dengan guru saya, ada yang namanya adabul majlis, di mana suatu pengajian jika sudah dilaksanakan, kita cari tempat yang memang di situ lagi kosong, kecuali kita dipersilakan maju naik ke atas panggung atau bosan maju ke depan, nah itu tidak dipersilakan. Tapi dalam intinya, selama nunggu pengajian itu masih berjalan, alangkah baiknya kita duduk di mana tempat yang kita bisa duduk. Ya, bukan berarti kita sombong atau tidak punya adab, tapi adab dalam pengajian seperti itu. Dan ini saya contohkan, mudah-mudahan nanti kalau kita lagi tahlilan atau lagi selamatan datang terakhir, jangan pengen duduknya di dekat Pak Ustadznya begitu. Kalau memang di situ ada tempat yang kosong, nah kita udah legowo dulu, penunggu datangnya lama begitu. Tapi kalau kita datang lebih awal, itu akan lebih baik. Maka kita umat muslim bersalaman itu akan menghapus dosa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kita kemana-mana
kalau kita ketemu, gimana kabarnya? Sehat? Pasti yang ditanyain sehat dulu. Bukan gimana kabarnya? Utang udah beres? Nggak ada yang nanyain begitu. Gimana kabarnya lu jaga yang di sono? Nggak ditanyain. Kalau kita ketemu umat muslim yang pertama adalah salam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya sehat? Pasti itu yang utama. Karena sehat itu mahal. Gimana kita sehat kita bisa melakukan hal apapun. Kalau kita sakit kita nggak bisa melakukan benar. Terus yang ketiga adalah di sini ada beberapa waktu yang mustajab di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah di saat masuknya sholat tahajud, di mana kita sepertiga malam kita bangun, kita ngambil wudu, kita sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Ada kita bangun ngapain, Pak? Kencing. Kencing doang. Ya, padahal itu kalau tamu ngambil wudu, habis tahajud tidur lagi nggak apa-apa. Kita bangun-bangun sholat subuh, masya Allah. Emang kalau pengen lebih nyaman, lebih tenang, kita alami setempat, nggak apa-apa. Mau mandi dulu itu lebih bagus. Mandi di pagi hari, saraf-saraf kita yang kejepit, insya Allah jadi longgar. Makanya Nabi Muhammad menyarankan ada yang namanya kita sholat sebelum kita sholat tahajud. Sama doanya kayak kita mandi junub seperti itu. Ya, kalau bisa kita bersih junub itu, masya Allah. Kalau orang bisa melaksanakan dan istiqomah sholat tahajud, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita sholat kagak, sholawat kagak, sholako kagak, terus kita bahasanya ngancam Allah. Ya Allah, ini saya doa nggak dikabul-kabulin. Kenapa mau ada yang salah tak sama saya? Atau anak salahnya? Sholatnya kagak, subuhnya kesiangan, johornya kecapean, asarnya di jalanan, maghribnya kecapean, isanya ketiduran. Gimana mau dijawab doanya sama Allah? Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah sama Allah, yasinannya jalan, sholat wajibnya juga jalan. Makanya yang nyimpen nomor saya, mohon maaf, saya itu kalau habis sholat subuh pasti update. Bodoh amat saya mau disangka orang yang ahli sholat, ahli bodoh amat. Yang penting ini status semua buat kebaikan, orang lihat mudah-mudahan tidak akan rajin sholat subuhnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan ada hadis yang mengatakan malah sholat subuh sebelum sholat 2 rakaat itu akan kita mendapatkan dunia dan isinya. Masya Allah. Yang kedua, doa yang insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah di antara setelah azan dan sebelum iqamah ada yang namanya sholat qobliyah. Qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Johor, asar ada qobliyah ba'diyah. Johor ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Asar ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya nggak asar? Nggak ada. Maghrib ada qobliyah ba'diyah. Isya ada qobliyah ba'diyah. Subuh Ada. qobliyah sama ba'diyahnya ada nggak subuh? Nggak ada. Nggak ada. Ya, mohon maaf saya baru keluarin lah itu subuh. Mungkin bapak baru keluarin kali berbahaya. Emang saya jati di tukang becak jangan. Karena melihat sering saya hadir anak muda pada ramai sekarang di musola pengen sholat. Habis sholat subuh, habis zikir, Pak mau sholat apa lagi? Nggak tahu saya pikir sholat ba'diyah. Subuh nggak ada ba'diyahnya. Tuh, yang nggak tahu jangan diomelin, tapi kita kasih tahu. Biar besoknya kalau dia diomelin, oh dia mau sholat subuh lagi. Anak-anak kecil, anak muda, sholat subuh pada bercanda aja, jangan diomelin biarin. Besok dia nggak mau sholat lagi, mau kita omelin. Selama tidak mengganggu dan kita kasih tahu anak itu dengerin, insya Allah mereka akan menjadi penerus agama Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga adalah di saat kita sujud terakhir dalam menjalankan sholat lima waktu. Ada yang imam sujud terakhirnya lama tuh. Ya, kalau saya mah doanya begini, di sujud terakhir itu pasti bacanya apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil Khotimah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul Khotimah. Kadang kita mikirnya begini, gimana caranya hidup enak, tapi nggak mikirin gimana caranya mati enak. Ada nggak yang mikirin mati enak? Jarang. Orang mikirnya gimana hidup enak, gue punya mobil, rumah gue bagus, anak gue sekolahnya kuliah, hidupnya udah tenang. Tapi ngajinya nggak diperhatiin, sekolahnya S1, S2, tapi Yasin aja bacaannya masih banyak yang salah, Al-Fatihahnya masih belentang-belentong, orang tuanya meninggal bukan dibacain Yasin, dia malah nangis sesebukan. Nauzubillah. Makanya gimana caranya kita mikir jangan hidup enak, tapi gimana caranya mati
Itu di saat kita sujud terakhir kita doa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama ini kalau doa kita belum dikabulkan juga, ya mungkin ya udah, memang sebatasnya itu. Udah takdir kita segini, rezekinya udah segini. Kalau memang itu dikabulkan, alhamdulillah. Kalaupun tidak dikabulkan, kita tidak boleh sujud sama Allah. Yang penting sholat ketemu, makan ketemu, anak pada sehat, istri pada sehat. Dan yang paling utama, hidup itu tidak punya Utang. Itu yang paling utamanya. Ya, kadang kita udah enak tenang, takut assalamualaikum, nggak tahu pas untuk kami orang sama-sama amat ini lagi dia. Ya, besoknya nggak ada lagi mancing loh lagi saya. Oh ini besok balik lagi dah. Takut assalamualaikum. Pas buka wah dia lagi aja. Emang ada apa kan kalau balik ke rumah saya aja? Emang kok nggak tahu dah? Lagi aku tuh ngutang 10 juta misalnya. Bunganya udah 15 juta tuh. Ngutangnya 10 juta, bunganya 15 juta. Jangan sampai kepancing sama minjem-minjemnya kayak begituan. Ya, Rasulullah SAW aja di saat sahabatnya ada yang meninggal, dia masih punya utang nggak? Masih punya utang. Jangan dikuburi dulu, panggil keluarganya di sini. Kalau utang lunas, baru boleh dimakamkan. Itu segede utang rasanya 1.000 perak aja, ya kita harus tanyakan. Tapi kalau dari orang yang kita pinjam utangnya dia udah mengikhlaskan, insya Allah tidak apa-apa. Berarti kita boleh dimakamkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi ada beberapa doa memang yang ada yang saat-saatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah doa yang insya Allah dikabulkan oleh Allah di saat turunnya hujan di malam Jumat. Itu yang terakhir di rumah Kang siapa ya? Kang Kius ya. Itu yang pas habis kita baca habis pengajian langsung doa gede. Nah itu salah satunya pas lagi hujan yang pertama kita baca adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan air ini menjadi air manfaat untuk kita semua. Setelah itu kita baca doa, udah doa apa aja? Ustaz saya nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Karena Allah Maha mengetahui aliman, Allah Maha mengetahui sami'an, Allah Maha mendengar, basiran, Allah Maha melihat. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita pengajian di malam Jumat ini, segala keberkahan turun kepada kita. Yang paling utama kita menjalankan sholat 5 waktu. Mungkin sekarang baru ngajinya yang rajin. Udah aku sholat tuh usah dikebar gembor, iya betul. Tapi intinya mungkin masih ada beberapa yang sholatnya belum istiqomah. Mudah-mudahan setelah pengajian ini istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kita aja yang istiqomah, istri kita juga sama. Ada nggak Pak orang yang lakinya rajin sholat, bininya nggak sholat? Ada nggak? Ada nggak yang bininya rajin nggak sholat, lakinya nggak pernah sholat? Ada nggak? Ada yang orang tua laki bininya sholat, anaknya main gitar dulu? Ada nggak? Ada yang anak tuh rajin, mak bapaknya kagak sholat? Ada nggak? Karena hidup itu ada yang namanya cobaan. Dan cobaan itu pasti banyak. Yang sedikit itu namanya cobain. Kalau cobaan itu pasti banyak. Yang sedikit itu namanya cobain. Ya, mudah-mudahan kita dihindarkan segala sesuatu yang keburukan dan mudah-mudahan kita mendapat yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk kemungkinan semangat saya di FP2 ini, ya. Tadi sebenarnya kalau kawan nggak telepon gawe awas kayaknya udah tidur. Habis sholat subuh udah capek dah sama mata gue sebenarnya merah. Tapi memang ini salah satunya sampaikan awal satu ayat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan nanti bapak-bapak dan para jamaah semua menyampaikan lagi ke hal yang banyak. Nah itu menjadi amal dan ilmu ibadah untuk saya. Di saat saya meninggal nanti pun pahala itu akan terus mengalir sampai kita bersama-sama nanti masuk dalam surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doakan tetangga kita, saudara kita atau keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin kita banyak yang baca Al-Fatihah untuk saudara kita atau keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya buru-buru diangkat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Inna ma'al usri yusra. Setiap yang namanya rasanya kesusahan pasti akan datang kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah wa yakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Akbar. Allah Akbar.